Saudara sekalian, kita tahu apa Injil itu. Atau paling tidak sebagian besar kita mengerti apa arti Injil. Injil artinya kabar baik. Tetapi tahukah saudara apa sebenarnya isi Injil itu? Injil memuat dua hal. Yang pertama, Injil memuat dua hal. Yang pertama, saudaraku sekalian, ya, kabar baik, euangelion, betul-betul kabar baik. Yang pertama memuat semua yang dikerjakan Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan. Dan yang kedua, semua yang diajarkan. Semua yang diajarkan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini kuasa Allah. Ini kuasa Allah. Roma pasal 1. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kalau seseorang memahami yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan memiliki pandangan dimensi yang berbeda. Dimensi pandangannya akan berubah. Sangat berbeda dengan dimensi pandangan yang telah dia miliki. Dan sangat berbeda dengan lingkungannya, saudaraku. Nah, kalau saudara memiliki dimensi pandangan yang belum berubah, saudara sebenarnya belum memahami apa yang dikerjakan Tuhan dan apa yang diajarkan Tuhan. Belum cukup. Belum memadai. Sebab kalau kita benar-benar memahami secara memadai apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan mengerti secara memadai apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dimensi pandangan hidup kita pasti berubah. Pasti berubah. Nah, saudaraku sekalian, kita sekarang mulai dulu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya. Sejauh waktu yang tersedia, ya saudara. Dan apa yang saya katakan pada kesempatan ini cukup rumit, ya, bisa dikatakan rumit. Saya mohon saudara memberikan perhatian yang lebih serius, saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku? Saudara, kalau saya tanya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita, saudara pasti menjawab dengan mudah. Menyelamatkan manusia. Menyelamatkan kita. Oke. Bagaimana proses, mekanisme dari penyelamatan itu? Ini yang saya mau tanya. Oh ya Pak, mati di kayu salib menebus dosa kita. Mengapa mati di kayu salib dikatakan menebus dosa kita? Ini kan belum dibedah, saudara. Banyak orang belum mengerti. Nah, sekarang ada satu kata yang penting untuk itu. Ketaatan. Ini kata yang paling penting. Ya. Kalau kita selama ini mendengar, mengatakan, dan kita juga mengakui bahwa darah Yesus berkuasa, iblis takut dengan darah Tuhan Yesus, bahwa penyaliban merupakan puncak dari karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus, dan kebangkitannya merupakan bukti kemenangannya atas maut, ya. Sebenarnya di balik itu, saudara, ini yang menjadi kata kuncinya. Iblis itu tidak takut dengan darahnya Tuhan Yesus sebelum disalib. Sebab darah Tuhan Yesus secara fisik tidak menakutkan iblis. Tapi begitu Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, darah itulah simbol dari ketaatan.
melihat darah Tuhan Yesus, iblis takut, iblis gentar. Karena itu letak kekalahannya, saudara. Dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, menang atas maut, itu jangan saudara pahami sekedar gagahannya Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian. Tapi ada apa di balik kebangkitannya? Ketaatan. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kesimpulan dari kalimat ini, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar dibangkitkan, supaya lepas dari maut. Dia berdoa agar dibangkitkan. Terus? Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Bukan karena dia Allah anak. Bapak di surga tidak nepotisme. Tapi karena saleh, piously, godly, rohani. Karena submit, obey. Ayat berikutnya, supaya lebih tegas. Dan sekalipun ia adalah anak. Maksudnya Allah anak. Terus? Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, betul-betul lulus, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan, sumber keselamatan. Oke. Ketaatan ini, saudara. Dan hasil, saudaraku sekalian, dari pengorbanan Tuhan Yesus ini, hasilnya untuk kita adalah manusia dilepaskan dari hukum maut. Yang kedua, hukum dosa. Hukum maut ini maksudnya manusia dimungkinkan untuk terhindar dari api kekal. Dihindarkan dari api kekal. Yang kedua, dibebaskan dari hukum dosa, artinya manusia dimungkinkan kembali untuk bisa mencapai kesucian yang dikehendaki Allah. Bisa menjadi manusia seperti rancangan semula. Dan yang menarik ya, kalau dikatakan hukum dosa dalam Roma pasal 7 ini, dosa di sini itu begini, saudara. Ini luar biasa. Hamartia. Ini hamartia. Hamartia. Artinya meleset. Hukum kemelesetan. Tidak mampu mencapai kesucian Allah. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang, kemuliaan manusia yang tidak. Maka bagaimanapun manusia lebih baik dari binatang. Tapi tidak bisa mencapai kesucian Allah. Karena meleset. Nah, Tuhan Yesuslah yang membebaskan manusia dari hukum maut dan hukum dosa ini, saudaraku. Dan ini tidak ditemukan dimanapun. Ini hanya ditemukan dalam karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Tahukah Bapak Ibu, mestinya Adam yang jadi juru selamat. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang jadi juru selamat, mestinya Adam. Nah, kalau saya bicara begini kan orang berkata, bisa aja itu pendeta. Dengar baik-baik. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, keturunannya tidak menderita seperti hari ini. Nah, untuk menjelaskan ini, saya harus memberitahukan dulu kepada saudara bahwa Tuhan itu, Allah Bapa itu Allah yang maha tertib. Di dalam diri Allah itu ada hukum. Ada peraturan. Ada sistem. Ada aturan. Udah. Ada hukum. Rule. Oke, tambahin rule of the game. Allah itu tidak bisa berbuat suka-suka.
Allah itu tidak bisa berbuat sembarangan, tanpa aturan, tanpa hukum, tanpa rule of the game. Allah kita adalah Allah yang tertib. Di dalam dirinya ada hukum, ada aturan, ada sistem, ada kebijakan dari kecerdasannya yang tiada batas. Mengapa ketika Lucifer, malaikat yang jatuh itu, memberontak, Allah tidak bunuh seketika itu? Bahkan kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, dia masih boleh masuk wilayah kerajaan atau istana Allah. Ketika anak-anak Allah menghadap, ada iblis. Kenapa Allah tidak langsung bunuh aja? Kalau saudara membaca Wahyu pasal 12, Anda akan menemukan bahwa ternyata iblis hanya kalah oleh darah Tuhan Yesus. Hanya oleh darah anak domba. Ya? Kenapa? Coba. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa nggak seketika itu juga Allah ampuni atau memberi solusi yang cepat sehingga tidak terjadi bencana seperti yang ada hari ini? Nggak bisa. Allah nggak bisa bertindak sembarangan, ada rule of the game. Dan inilah, tangkap ya, inilah yang dipahami oleh malaikat yang jatuh itu, Lucifer, dari bahasa Latin Lausifur. Lausifur ini artinya bintang timur. Ini yang dipahami oleh Lucifer sehingga ia berani menceburkan diri pada kancah pemberontakan kepada Allah, karena ia tahu bahwa Allah terikat dengan hukum dalam dirinya dan Allah tidak bisa sewenang-wenang. Allah itu sangat cengli tapi tidak cintai, adil tapi tidak gampangan, betul? Tidak. Nah, kembali kepada tadi masalah tadi, kenapa mesti Adam yang jadi juru selamat? Ketika iblis memberontak, siapa yang bisa membuktikan iblis salah? Apakah ada satu parameter yang bisa membuktikan kamu salah dan patut dihukum? Tidak ada. Itu liciknya iblis atau pinternya malaikat ini. Ayo gambling dengan aku. Makanya harus ada makhluk yang membuktikan dia salah dan patut dihukum. Dan makhluk yang mesti membuktikan itu manusia. Adam yang mesti membuktikan, saudara. Mestinya Adam yang membuktikan. Adam yang mesti jadi juru selamat untuk dirinya dan untuk keturunannya. Nah, berkenaan dengan ini timbul pertanyaan. Kenapa Adam bersetubuh dengan Hawa dan punya anak-anak justru setelah jatuh dalam dosa? Kan sebenarnya mandat prokreasi, mandat berkembang biak untuk beranak cucu sebelum jatuh dalam dosa. Pertanyaan itu susah dijawab dan memang nggak pernah dipersoalkan di dalam buku-buku dogmatika. Juga yang tadi saya katakan, Anda tidak akan pernah menemukan di buku-buku dogmatika. Percayalah, saya banyak baca buku karena saya pernah mengampu mata kuliah dogmatika. Jadi semua buku harus saya baca. Karena yang saya hadapi ini adalah calon sarjana S1, juga mahasiswa pasca sarjana untuk program master dan doktor. Mau tidak mau semua pandangan teologi harus dibaca walaupun tidak dihafal. Minimal kita sudah tahu gambaran atau kerangka besarnya. Tidak pernah ada itu hal-hal ini. Dan saya menemukan ini setelah saya banyak belajar dan tidak lagi sibuk ngurus mahasiswa. Ini luar biasa. Sebab Adam mestinya harus menyelesaikan tugas dulu untuk membuktikan iblis bersalah, layak dihukum. Itu tidak membahayakan anak cucunya. Kalah Adam, selesai. Kok setelah jatuh dalam dosa malah punya anak, Pak? Tidak bisa, tidak. Karena dia harus menurunkan Mesias. Betul? Dia harus menurunkan Mesias. Nanti akan lahir seorang putra yang meremukkan kepala ular. Nah, mungkin orang ngomong lagi, Pak, kau mesti nunggu lama-lama. Anaknya Adam aja di juru selamat. Nggak bisa. Satu.
Karena semua manusia berdosa. Tidak ada yang bisa menggantikan manusia yang berdosa. Harus sosok yang tidak berdosa. Amin. 1. 2. Karena belum genap waktunya. Jumlah manusia belum dipandang Tuhan genap. Lu kok pakai acara begitu? 3. Karena belum ada Taurat. Kalau belum ada Taurat belum bisa dibuktikan you salah atau tidak. Harus ada Taurat dulu dibuktikan. Salah kan? Nggak bisa bener kan? Nggak ada yang bisa bener kan? Nggak ada yang bisa dibenarkan kan? Nggak ada. Nah, dibuktikan dulu. Dalam kurun waktu yang cukup. Baru Tuhan Yesus datang. Amin, saudara. Semua ini kejawab dengan cerdas. Kalau saudara nangkep apa yang saya katakan. Saudaraku sekalian yang kekasih. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak bisa begini. Saya ampuni dosamu. Selesai. Nggak bisa. Harus ada toolnya. Sarananya. Harus ada keadilannya. Nggak bisa. Nggak begitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak begitu. Harus ada. Seandainya ini Allah. Allah nggak bisa bilang begini. Ku ampuni kamu. Selesai. Itu preman. Nggak pakai aturan. Kalau Allah itu punya aturan. Harus ada pengganti orang yang bersalah. Harus ada pengganti orang yang bersalah. Jadi kalau misalnya ini Allah. Lalu kita bikin agama aja. Minta maaf sama Allah. Ya Allah maafkan aku. Ampuni salahku ya Allah. Ya Allah. Cincailah. Gitu kan? Ya, cincailah Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Cincailah. Terus setelah sayang kau ampuni, aku juga punya perbuatan baik. Dipahalailah. Anda pikir Allah itu karakternya begitu? Itu melecehkan Allah itu begitu. Nah begitu caranya. Ada asas keadilan. Harus ada yang menggantikan kamu kenapa kau bersalah. Lagi pula nanti Anda saya kasih tahu ya. Orang yang diampuni itu harus diperbaiki. Kalau ada pertanyaan kenapa iblis tidak bisa diampuni. Manusia bisa diampuni. Ya Tuhan. Kalau Tuhan baik ampuni dong iblis. Kasihan dia. Kemarin saya lihat nangis di pojok rumah. Kasihan bener iblis. Nggak bisa. Kenapa iblis tidak bisa diampuni? Manusia bisa diampuni. Kalau di buku-buku teologi jawabnya begini. Karena iblis berbuat kesalahan dari dirinya. Ini faktor internal. Dari dalam dirinya. Kalau manusia berbuat dosa karena rangsang faktor eksternal. Jawabnya begitu. Tapi itu nggak ada implikasinya untuk kita. Lalu untuk kita apa artinya? Ada lagi jawaban yang punya unsur implikasi untuk kita. Ada implikasinya untuk kita. Ada keterkaitannya untuk kita. Ada yang bisa kita contoh. Iblis itu tidak bisa diperbaiki. Manusia bisa diperbaiki. Itu bedanya. Jadi kalau saudara minta ampun kepada Tuhan. Yang pertama harus ada sarananya, salib. Suka nggak suka? Jangan Anda berkata, ya itu kan agamanya orang Yahudi sama orang Kristen. Gunakan logika yang sehat, oke? Allah kita bukan Allah preman yang tidak punya aturan dan sembarangan bertindak. Pakai nurani dulu, pakai logika yang sehat dulu. Salib. Dan kalau orang minta ampun, itu orang yang mau diperbaiki. Nah, saya mau sampai ke sini, saudara. Tapi saya ngomong dulu ke tempat lain. Saya sudah katakan tadi bahwa pengajaran ini tidak mudah. Oke, amin. Oke, masih bersama saya? Ya? Oke. Saudara, salib Tuhan Yesus itu menyelesaikan semua dosa manusia. Waktunya tidak cukup kalau saya kupas secara detail. Tapi saya mau beritahu, ya, ucapan Yohanes Pembaptis misalnya. Inilah anak domba Allah yang menanggung semua
dosa dunia. Dan serombongan teks lain yang sudah saya kumpulkan. Maaf, saya seorang akademisi yang kalau bicara mesti punya landasan argumentasi. Bukan asal menurut saya, tidak boleh. Menurut Alkitab. Amin. Jadi salib ini disediakan untuk semua manusia. Semua manusia. Semua manusia. Dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus. Gara-gara satu orang Adam, semua manusia mewarisi dosa. Tapi sekarang gara-gara satu pribadi Allah anak yang menjadi manusia, yang memikul semua dosa manusia, semua diselesaikan. Adil nggak saudara? Adil nggak? Adil. Sangat adil. Ya kalau ada 4 miliar manusia, ya 4 miliar juru selamat. Enggak dong, yang salah cuma satu kok pada mulanya, bukan 4 miliar manusia. Betul? Adil, saudara. Pak, kalau begitu, Tuhan sudah pikul semua dosa manusia. Apakah semua otomatis masuk surga? Ini masalahnya. Tidak. Tidak. Alkitab mengatakan, Allah Bapa menyerahkan penghakiman kepada anak. Kenapa? Sebab dia yang memikul semua. Ini misalnya semua manusia ya. Kalian punya dosa telah kupikul. Selesai di kayu salib. Enak dong masuk surga semua. Enggak. Dihakimi. Apakah kamu punya nurani yang patut masuk kerajaanku nanti? Ini bagi orang yang tidak mendengar Injil. Ya. Ini semua manusia yang tidak mendengar Injil. Ya. Ini semua manusia yang tidak mendengar Injil. Baca dulu. Roma pasal 2 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, semua manusia itu memiliki Taurat yang tertulis di dalam hati. Jadi di ujung dunia manapun, selalu ada hukum, tidak boleh mengambil milik orang, orang tua harus dihargai, jangan membunuh, gitu. Bagaimana kok bisa terjadi begitu? Karena pewarisan budaya. Nah, kita tanya, dari mana pewarisan budaya itu? Tentu berasal dari Adam. Diwariskan di sini. Ini di hati. Tadi ada kalimat apa dari 15, coba diulangi lagi. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati di mereka. Di dalam kardia. Kardia itu jiwa mereka. Oke, terus? Dan suara hati mereka. Sunai desis di sini. Sunai desis. Ini conscience. Ini suara hati. Ini sunai desis. Ini jiwa. Ditulis di sini. Bukan lewat proses mistik, tapi lewat proses budaya, pewarisan, ya, di sini. Oke? Nah, saudara-saudara, saya punya buku, ya. Sekarang ada buku lain lagi saya baca. Mengagumkan ya, mengenai huruf Mandarin. Huruf Mandarin yang namanya kebon itu ada 2 orang gambar pohon. Yang namanya kapal itu ada 8 orang lalu kayu, gitu. Itu kira-kira gitu. Pertanyaannya, lo kok tahu? Padahal waktu itu huruf dibuat oleh nenek moyang. Itu enggak pernah. Mereka belum mendengar Injil. Belum ada Alkitab. Alkitab di Palestina sono, ini di dunia timur, wilayah Cina. Enggak nyambung. Kok bisa? Mengagumkan. Dan dari
hasil arkeologi, ternyata orang Cina kuno menyembah Allah yang namanya Shangti. Bingung, kok bisa loh, kok nggak bisa? Bisa dong. Dan Anda tahu di banyak suku di dunia ada cerita-cerita mengenai air bah. Kok mirip? Ya nggak usah bingung, karena memang dari Adam, betul? Turun. Nah, disitulah pewarisan budaya. Jadi Adam itu pun juga dari mulanya diajarkan Tuhan bagaimana memiliki moral. Dan diturunkan ke anaknya. Habil, Set, Noh, terus itu. Nah, tadi saya katakan, semua manusia ini telah berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah pikul dosanya. Sekarang Tuhan Yesus menghakimi. Berdasarkan nuraninya. Ada kan orang-orang yang non-Kristen. Di dunia mana yang tidak pernah mendengar Injil kelakuannya baik. Sangat mungkin. Film-film silat itu mengajarkan banyak filosofi yang baik. Oh, tapi dibanding Injil, apple to apple dengan apple to mangga ya, sorry. Oke, amin. Itu pun luar biasa. Membela bangsa, membela orang tua, tidak balas dendam. Ada yang balas dendam juga, tapi ada yang tidak balas dendam. Udah jelas pernah membunuh bapaknya. Setelah dia kalah lalu, ampuni aku, ya udah. Bisa begitu, itu kan ajaran namanya. Itu filosofinya. Nuraninya jadi baik. Tapi nggak otomatis baik, karena banyak orang nurani itu jelek. Ya kan? Misalnya ada kecelakaan. Seorang bapak yang bawa motor. Istrinya di belakang. Licin jalan kan ada oli. Motornya jatuh. Sang bapak terguling. Tak sadarkan diri. Sang ibu berdarah-darah. Merayap-rayap mau mengambil tasnya yang isinya berhamburan keluar. Kalau ada orang yang punya nurani. Datang mengambilkan dompet. Tasnya. Terus papa ini ibu. Ya. Dia teriak, tolong, tolong. Itu saudara. Tapi ada yang begitu datang kecelakaan. Cedil. Dia dompetnya mana? Dia ambil dompetnya. Anda tahu nurani ini sudah rusak. Saudara juga sama loh. Lihat rumah orang bagus lalu berkata, aduh keren banget ya. Seandainya aku punya. Tuh nuraninya begitu. Mobil bagus lewat. Keren banget. Tapi kalau nurani Anda dirubah udah beda nanti. Karena dimensi pandangan Anda belum berubah, ya gitulah anak-anak dunia. Ya. Bukan tidak boleh punya mobil bagus. Bukan. Nuranimu gimana bicaranya. Bukan tidak boleh loh. Oke. Ada orang yang punya mobil bagus. Ya biasa aja. Tapi ada yang bangga gitu. Maknyus gitu. Kampungan itu ya. Nah orang-orang ini dihakimi menurut perbuatan. Mereka boleh bisa masuk surga nggak Pak? Saya tidak bilang masuk surga. Boleh masuk dunia akan datang jadi anggota masyarakat. Kalau orang Kristen gimana? Sekarang ini orang Kristen untuk Anda ya. Amin. Umat pilihan ya. Amin. Umat pilihan itu artinya orang yang hidup pada zaman perjanjian baru. Yang mendengar Injil dengan benar. Punya kesehatan jasmani rohani. Mendengar Injil dengan benar artinya dari lahir Anda memang mendengar Injil dengan benar atau lewat berbagai sarana mendengar Injil dengan benar. Ada orang yang di kampung mana, di dunia mana mendengar Injil sudah salah. Udah dicekoi begini, Yesus bukan Allah. Masa Allah punya bini gitu ya. Iya ya enggak benar tuh. Padahal Injil juga tidak mengajarkan anak seperti anak secara walad, secara keturunan seperti kita. Masa Allah bisa punya anak? Bininya siapa? Sekarang sistem cloning nggak pakai hubungan seks juga bisa punya keturunan loh. Sementara untuk domba, untuk binatang ya. Apa sih sulitnya Allah melahirkan manusia dengan menembuskan wajipak. Itu mengkloning roh. Dan kalau saudara membaca Kisah Rasul, ada 3 ayat yang jelas mengatakan kita ini manusia keturunan Allah. Nanti saya jelaskan di Suara Kebenaran. Itu ayatnya bukan beta punya mau. Nah, itu pendeta lebay banget. Nah, Alkitab. Maka kalau mempelajari Alkitab, tidak boleh setengah-setengah. Bapak Ibu bisa pinter dalam banyak hal. Kenapa nggak pinter menggali Alkitab? Saya teruskan dulu ya. Kalau orang Kristen gimana? Kira-kira begini bahasanya. Dosa kalian sudah saya pikul. Hore!
Kalian umat pilihan yang istimewa. Hore! Kalianlah yang saya tebus. Hore! Nanti dulu. Kau percaya aku juru selamat? Coba kira-kira Anda menjawab. Kamu percaya aku juru selamat? Oke, ku tebus. Berarti kamu tidak punya sendirimu. Kamu tidak punya dirimu lagi. Dirimu sendiri. Semua aku miliki. Amin lagi gak? Oke, terus masih bisa. Kau ku ampuni. Amin. Berarti kau ku perbaiki. Amin. Kau ku anggap benar dong sudah mati di kayu salib aku. Dosamu dari lahir ceprot sampai mati nanti semua udah beres di kayu salib. Ku bayar, lunas, selesai. Ku benarkan, ku anggap benar. Amin. Tapi yang ku benarkan harus benar-benar menjadi benar. Ku perbaiki dan mau ku didik supaya kamu bukan hanya dibenarkan tapi benar-benar menjadi benar. Ya, kita diampuni Tuhan, puji Tuhan. Nanti dulu. Dulu kan kita memahami pengampunan itu asal, ya Tuhan dah mengampuni. Udah aku ampuni, gua beres. Sekarang kita belajar, ada toolsnya. Dia bayar mahal harganya. Dia membeli kamu, menebus kamu. Kamu milik dia. Oh, harus ngerti. Oke? Kalau diampuni berarti diperbaiki. Jangan seperti dulu itu loh. Coba pakai bunyi organ gereja coba. Pengakuan dosa. Stop. Terus jemaat ngomong, ya Tuhan, kami telah berdosa kepadamu. Kepadamulah kami telah berdosa. Bunyi lagi. Berita pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, akan diubah seperti bulu domba. Bunyi lagi. Amin. 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 Yes. Pulang telah diampuni dosanya. Mabuk lagi, judi lagi, zina lagi. Ke gereja lagi besok. Bunyi. Pengakuan dosa. Jemaat ngomong, kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Hanya kepadamulah kami telah berdosa. Berita pengampunan dosa. Sesungguhnya sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dijadikan putih seperti salju. Sekalipun hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti biji kelapa. Bunyi. Amin. 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 Yeay, pulang lagi. Udah bikin lagi hidup seperti biasa lah ya. Ya nggak berdosa-dosa amat pokoknya seperti yang lain. Terus ke gereja lagi. Pengakuan dosa. Setelah pengakuan dosa, berita pengampunan. Setelah berita pengampunan, amin. 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 Yeay, udah diampuni. Saya tidak katakan liturgi itu salah. Penghayatannya benar enggak? Duh Tuhan. Capek bener ya. Diampuni itu diperbaiki, Pak. Jadi orang Kristen itu jadi lebih berat hidupnya. Jadi lebih sulit. Karena Anda dituntut Tuhan setelah dimiliki Tuhan. Oke? Dengan dimiliki Tuhan, Anda mendapat meterai Roh Kudus. Setelah mendapat meterai Roh Kudus, Anda harus mendengar firman. Roh Kudus mengajarkan kebenaran itu supaya menjadi rancangan
semula. Jadi kalau saudara merasa, wah Kristen ini nggak masuk akal, paling masuk akal. Amin. Paling logika. Nah tapi saya khawatir loh, Anda ini jadi Kristen tuh kayak enak-enak gitu. Justru Kristen itu sulit. Nah sering yang dipromosikan itu Kristen yang salah. Engkau anak Allah, engkau diberkati, engkau luar biasa. Maksudnya apa itu? Harus mengerti apa yang dikerjakan Tuhan dan yang apa yang dikerjakan, semua yang diajarkan. Saya baru bicara semua yang dikerjakan. Yang diajarkan Pak, ya dua-duanya kita pelajari selama 70 tahun kita hidup. Makanya kita ke gereja ini belajar ini. Bukan untuk supaya diberkati, supaya disembuhkan. Tuhan itu adalah Bapakmu. Nggak mungkin dia melupakanmu. Dia pasti memberkatimu. Tanpa didoakan pendeta pun Anda pasti juga diberkati. Asal jalanmu lurus. Ada orang yang susah melulu. Kalau susah sementara waktu bisa. Tapi kalau susah terus miskin terus. Artinya brengsek. Nggak mungkin Anda terus susah. Sampai jadi benalu. Jurus hidupnya simbiosis parasitisme. Ini ngawur namanya. Nggak beres kamu. Terus cari gereja yang pendetanya sakti. Maaf ya, ini bodoh. Kalau you anak Allah, Tuhan memikul dosamu Tuhan Yesus. Kalau dosamu diampuni, apa sih artinya kebutuhan yang lain? Amin. Pahami apa yang Tuhan ingin kamu mengerti dan lakukan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah sekarang waktu saudara kan tinggal sisa berapa tahun. Itu maksudnya. Ya saudara, kita gak lama hidup saudara. Walaupun kita sekarang punya segala sesuatu. Tapi di akhir hidup 100 tahun ke depan. Lalu gak jelas nasibnya. Aduh, kita gak mau ambil resiko. Atau 1000 tahun. Oh. Di ujung akhir hidup kita. Gak jelas nasibnya, kita ngeri. Amin. Apalagi tinggal 10, 20 tahun, 30 tahun. Jangan-jangan ada yang tinggal 3 minggu. Betapa kita harus serius. Amin saudara. Nah kita akan lanjutkan lain waktu. Amin.